Baik, pada video kali ini saya akan menunjukkan secara singkat langkah-langkah untuk melakukan instalasi XAMPP. Jadi, XAMPP ini merupakan salah satu tool yang wajib kita gunakan untuk mengembangkan website secara dinamis, khususnya di mata kuliah pengembangan situs web. Yang kedua ini merupakan lanjutan dari yang sebelumnya. Jadi XAMPP ini nantinya dapat menggantikan peran web hosting online dengan cara menyimpan file web ke dalam lokal device kita, ke dalam laptop atau komputer yang kita gunakan. Dan file-file itu tetap dapat kita panggil lewat browser kita. Nah, web server ini dapat kita jalankan di 4 sistem operasi, yaitu Linux, Windows, OS, dan Solaria. Kemudian bahasa pemrograman yang digunakan oleh aplikasi ini tentunya PHP. Jadi langsung saja kita akan melakukan instalasi. Terlebih dahulu kalian tentunya sudah harus mendownload toolsnya. Nah, toolsnya bersifat gratis, jadi kalian bisa search aja dari browser Google atau Mozilla Firefox, terserah kalian ketikkan keywordsnya XAMPP, kemudian klik yang ini, link download, ya kan? Nanti di halaman ini akan muncul beberapa opsi versi XAMPP yang kalian butuhkan, ya kan? Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, XAMPP ini adalah web server lokal yang bisa diakses di berbagai platform di 4, yaitu Windows, Linux, dan OS. Satu lagi tuh ada Solaria. Nah, kali ini di video ini XAMPP yang akan kita download ini adalah XAMPP yang akan dijalankan di Windows. Nah, versi yang sebaiknya kalian install itu saya sarankan yang versi 7326 saja karena itu sudah lebih stabil. Jadi kalian langsung klik saja ini download yang 64 bit, ya kan? Setelah diklik nanti akan jalan sendiri. Sebelumnya saya sudah melakukan download. Jadi ini saya cancel dulu. Ini saya resume. Jadi tinggal beberapa detik lagi. Baik, di sini udah ada XAMPP untuk Windows yang 64 bit versi 73.26, ya kan? Proses instalasinya sebenarnya sama saja seperti install tools-tools yang lain. Kalian langsung klik kanan, lalu run as administrator. Nah, tunggu. Kemudian kita akan diarahkan kepada beberapa warning. Langsung diklik saja yes. Kemudian ini oke. Nah, kemudian langsung di next kan aja, ya kan? Kemudian di sini itu kita akan diminta untuk memilih komponen yang akan kita gunakan. Jadi standar untuk server web itu yang berbasis MS atau WordPress itu menggunakan MySQL, Filezilla, FTP, server, dan Apache. Nah, sedangkan bahasa pemrograman bisa kita checklist pilihannya PHP MyAdmin, PHP, dan Perl. Kemudian kita langsung aja ya, kita checklist aja semuanya. Kemudian kita klik next. Nah, lalu kita klik next lagi. Oke, karena sebelumnya saya sudah melakukan instalasi XAMPP, ya kan? Jadi ini saya delete dulu. Oke. Oke, nah setelah itu ini bisa kita lanjutin.
next, ya kan. Kemudian bahasanya itu ada English, ada Deutsch juga. Jadi kalian pilih saja yang English, kemudian next lagi. Kemudian pilih next. Tunggu sampai installingnya itu selesai. Oke, nah instalasinya sudah selesai. Kemudian kita langsung aja kalau mau buka control panelnya langsung di checklist, atau kalau nggak mau juga ini di uncheck aja. Kemudian ini di klik finish. Nah, seperti ini. Kalau XAMPP-nya sudah berhasil terinstall, maka akan muncul control panel yang bentuknya seperti ini. Ada Apache, ada MySQL yang nantinya akan kita gunakan ketika kita mengembangkan web kita, ya kan? Nah, ini kita coba untuk klik start, mengecek apakah Apache-nya berhasil dijalankan. Kemudian yang MySQL juga. Nah, kalau sudah seperti ini berarti XAMPP kita sudah berhasil dijalankan. Nah, untuk melakukan pengecekan dari browser kita apakah server ini sudah berhasil kita jalankan atau tidak, maka dari browser kita langsung saja ketikkan keywords ini, http localhost lalu php myadmin, php myadmin, seperti ini. Oke, sorry, localhost php myadmin. Ya. Nah, kalau sudah muncul halamannya seperti ini berarti XAMPP kita sudah berhasil kita install. Nanti di sini adalah tempat di mana kita bisa mengakses database kita. Nah, salah satu yang penting juga itu adalah folder htdocs. Jadi kalau misalnya kita sudah berhasil melakukan instalasi XAMPP, nah di lokal disk C kita itu akan ada folder XAMPP seperti ini. Nah, kalau kita klik nanti ada folder htdocs, ya kan? Nah, folder htdocs ini merupakan folder yang berfungsi untuk menyimpan berbagai file dan dokumen yang akan ditampilkan ke dalam website. Nah, kapasitas penyimpanan dari folder htdocs ini sendiri juga bergantung pada hard disk atau perangkat komputer yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, disinilah nanti file-file dari website yang akan kita bangun untuk bisa kita akses dari browser kita masing-masing. Kira-kira seperti itu langkah instalasinya. Ingat kalau misalnya control panel ini tidak kita stop, maka link yang tadi localhost php myadmin itu tidak akan bisa kita akses. Begitu ya. Nah, dia nggak akan nge-reach site yang kita inginkan, yaitu php myadmin itu. Namun kalau kita start lagi baru kita bisa akses seperti itu. Nah, begini. Ya kan? Nah, kemudian saya akan juga mencontohkan salah satu file PHP yang kita akan letakkan di folder htdocs dan kita akses melalui browser, begitu. Nah, kalau kalian melihat modul praktikum kalian, di sini ada modul praktikum yang bagian A.
Nah, di sini kalau di introduction-nya itu kalian akan mempelajari tentang variabel, konstanta, fungsi, dan komponen-komponen lainnya tentang basic PHP, begitu ya. Nah, sebelumnya juga kalian kalau dilihat dari modulnya, kalian sudah harus melakukan instalasi XAMPP tentunya, ya kan? Nah, XAMPP secara otomatis akan membuat struktur direktori seperti pada gambar 1, ya, seperti gambar ini. Jadi kalau kalian sudah melakukan instalasi, maka direktorinya itu akan seperti ini, gitu. Folder di htdocs-nya, begitu kan? Nah, kemudian beberapa ketentuan juga di direktori htdocs ini katanya merupakan lokasi yang secara default menjadi tempat untuk meletakkan dokumen atau resource lain yang diakses melalui web server. Begitu ya. Nah, sebagai salah satu ketentuan atau ya kewajiban yang harus kalian lakukan, ya kan, supaya folder dari website yang akan kalian kembangkan atau praktikum-praktikum yang akan kalian jalankan, maka kalian harus membuat struktur folder yang rapi untuk pengembangan situs web ini. Begitu. Jadi kalau kalian ikuti ini modulnya, kalian diminta untuk membuat folder baru bernama PSW2. Ya, kalian buat aja foldernya PSW2 di folder htdocs ini seperti ini. Kemudian nanti di dalam folder PSW2 ini adalah praktikum-praktikum yang akan kalian buat setiap minggunya. Begitu. Nah, jadi kalau untuk modul praktikum ini merupakan praktikum week 1 sesi 2. Jadi kalian buat lagi folder dengan penamaan yang sudah ditentukan ini, yaitu W01 S02P, kemudian practical white lines. Nah, seperti ini. Nah, di dalam folder inilah nantinya akan kalian letakkan file-file praktikum yang kalian praktikkan setiap sesinya. Begitu. Ya. Nah, jadi contohnya misalnya ini ngikutin yang bagian B. Kalian sudah melakukan instalasi XAMPP, maka buka XAMPP, jalankan Apache-nya. Ya kan? Kemudian nanti kalian ketikkan dulu ini menggunakan text editor, bisa pakai Notepad atau Notepad biasa, ya kan? Saya di sini coba pakai Notepad plus, ya. Saya save, namanya adalah file hello world misalnya. File, save as dulu. Nah, simpannya itu di local disk C, XAMPP, htdocs, kemudian bukan XAMPP, PSW2, kemudian yang ini. Kalian di sini buat namanya adalah hello world.php tentunya. Nah, kemudian save, ya kan? Kemudian kalian ketikkanlah yang ini, salah satu PHP, ya, untuk menampilkan hello world. Hello world. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian ini kalian save as. Nah, yang kalian sudah simpan tadi, kalian bisa akses dengan mengetikkan di browser localhost PSW2 nama folder dan nama file yang kalian gunakan tadi. Begitu. Jadi kalian ketikkan di
URL bar browser kalian, ya kan? Nah, ini SW2, ini copy aja, pindahkan ke sini, tapi dia backslash. Nah, seperti ini. Oke. Lalu, nah, ini ada muncul folder atau file yang akan kita akses dari browser, yaitu helloworld.php. Nah, kalau sudah seperti ini berarti file PHP kalian sudah berhasil diakses melalui browser. Begitu, karena sudah muncul teks yang kita sudah buat di file PHP kita, yaitu hello world. Begitu. Kira-kira seperti itu langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan mulai dari instalasi sampai menjalankan file PHP kalian dari XAMPP dan dari browser kalian. Nah, jika ada pertanyaan dapat disampaikan melalui grup atau bisa langsung saat melakukan Zoom meeting. Demikian tutorialnya. Mohon maaf jika ada gangguan suara dari di luar suara saya menjelaskan. Demikian tutorialnya. Saya ucapkan terima kasih.